Hello guys, selamat datang di channel Malik. Happy New Year buat semuanya. Terima kasih udah mampir di channel ini dan nonton video pertama yang gua buat. Tahun 2020 kemarin rasanya beda banget dari tahun-tahun biasanya. Kita ngerasa nggak bebas buat ngelakuin apapun dan harus stay at home selama beberapa bulan karena pandemi COVID-19. Rasanya udah nggak enak banget gak sih harus ngelakuin semuanya di rumah, nggak bisa nongkrong sama teman-teman, nggak bisa jalan-jalan ke mall, dan harus ngelakuin semuanya secara daring. Nah tapi kalian pernah kebayang gak sih ada orang yang nggak keluar rumah, dikurung selama 26 tahun, tanpa listrik, tanpa air, dan baru bisa ngerasain rasanya keluar rumah itu di tahun 2020 kemarin justru. Di saat semuanya mulai stay at home, dia baru mulai keluar dari stay at home-nya selama bertahun-tahun. Beritanya sempat viral di negaranya, dan kisah itu yang akan gue ceritain di video kali ini. So let's jump into it. Kisah ini terjadi pada seorang wanita asal Rusia bernama Nadezhda Busheva. I don't know how to pronunciate that, sorry banget kalau salah pengucapannya. Nadezhda ini gak pernah keluar rumah selama 26 tahun. Dia dikurung karena ibunya terlalu protektif sama dia. Nadezhda berusia 42 tahun pada 2020 kemarin. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Tatiana di Arevensky, sebuah desa bagian barat Rusia. Nadezhda dikurung di rumahnya sejak ia berusia 16 tahun. Sang ibu mengisolasi Nadezhda dengan alasan untuk melindunginya dari kejahatan dunia luar. Kata para tetangganya ini, Tatiana bertindak semakin protektif dan semakin menutup diri setelah ia pensiun dari pekerjaannya. Tatiana sudah menunjukkan sikap protektif sejak Nadezhda duduk di bangku kelas 2 SMP. Si ibunya ini suka ngelarang Nadezhda buat pergi ke sekolah, buat bergaul sama teman-temannya. Pokoknya nggak boleh berinteraksi dengan siapapun. Sejak 1994, Nadezhda bersama ibunya tinggal di dalam rumah tanpa listrik dan tanpa air mengalir. Jadi ia nggak nyuci rambutnya selama 12 tahun, berarti dia terakhir nyuci rambutnya itu 2008. Kebayang nggak sih gimana gimbalnya dan gimana baunya itu rambut yang nggak dicuci selama 12 tahun, nanti gue insert fotonya. Ia bahkan gak ganti baju dalam waktu yang cukup lama, jadi dia pakai baju itu aja lebih dari 12 tahun. Terus ia juga mengkonsumsi makanan kucing selama bertahun-tahun, berbagi tempat tidur dengan ibunya, kucing, dan tikus. Dan yang lebih mengerikannya lagi, berapa kucing dan tikusnya itu udah pada mati, jadi ia dan ibunya tidur bersama bangkai binatang. Mereka pun hanya membiarkan bangkai-bangkai itu membusuk sampai kering, sampai tinggal bulunya saja. Kita yang lihat satu bangkai aja udah kayak sebau itu dan pengen cepet-cepet bersihin. Lah ini malah dibiarin gitu aja selama bertahun-tahun nggak dibersihin sama sekali. Nadezhda dan ibunya tinggal di dalam rumah tanpa membuka pintu, tanpa udara segar, dan tanpa membiarkan sinar matahari masuk. Hingga pada Juni 2020 kemarin, untuk pertama kalinya selama 2 dekade ini Nadezhda dikurung di rumah, akhirnya dia terpaksa harus untuk keluar karena ibunya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Pas keluar rumah nih si Nadezhda ini, tetangganya pada kaget dan ngira dia itu orang gila. Karena Nadezhda ini keluar rumah dengan tampilan seperti tidak pernah mandi, dengan rambut gimbalnya, badan yang kotor, baju yang lusuh, dan bau yang tidak sedap. Udah gak kebayang gak sih itu kotorannya kalau dicungkil kayak gini? Itu pasti dapet dan baunya udah gak bisa kita pikirkan lagi karena dia gak mandi selama 12 tahun dan di dalam rumahnya dia tidur bersama bangkai binatang. Wow, impressive. Terus kan ibunya sakit tuh. Nadezhda ini pergi ke kantor layanan jaminan sosial gitulah di tempatnya, di wilayah Vechki. Terus dia cerita tuh ke orang di sana tentang apa yang dialami selama ini, tentang gak ada air, tentang keadaan rumah, tentang bangkai-bangkai tikus, gitu-gitulah. Nah orang di sana pengen bantu dong, tapi si Nadezhda ini menolak dengan alasan, ya gue baik-baik aja, ibu gue doang yang perlu bantuan untuk pergi ke rumah sakit, katanya gitu. Terus petugas juga nggak percaya dengan keadaan rumah yang diceritakan si Nadezhda. Akhirnya mereka datengin rumahnya si Nadezhda dan ibunya. Ketika mereka sampai, mereka juga kaget banget. Ternyata benar-benar di situ tuh sekotor dan sebau itu. Bau kotorannya mereka, bangkai tikus dan kucing di mana-mana. Ada yang baru jadi bangkai, ada yang mulai membusuk, bahkan ada yang udah kering dan tinggal bulunya aja. Di kantor layanan jaminan sosial ini, Nadezhda ditawarin makan, ditawarin mandi, ditawarin bersih-bersih gitulah. Tapi dia menolak. Ia merasa nyaman dan ngerasa ya udah ini gua dan gua nggak kenapa-napa gitu loh. Kata direktur kantor layanan sosial Larisa Mikheeva, si Nadezhda itu nggak bisa dipaksa untuk menjalani rehabilitasi karena dia tidak cacat, dia tidak memiliki gangguan mental, dia tidak depresi.
Pokoknya dia tuh dianggap normal, namun tidak mau mengubah keadaannya. Gak tahu kenapa. Terus Nadezhda bilang bahwa dia itu udah seperti orang mati. Suatu saat pun saya akan demikian. Bakal mati di atas ranjang seperti tikus dan kucing. Hidup saya lebih buruk daripada mereka. Saya merasa tidak ada. Saya mayat berjalan. Sejauh ini Nadezhda sendiri sudah menolak berbagai macam bantuan yang diberikan kepadanya. Ia juga menolak untuk mengubah gaya hidupnya dan merasa nyaman dengan kehidupannya yang saat ini. Sehingga para relawan dan tetangganya pun memaklumi dan gak bisa apa-apa juga karena itu hak dia untuk menjalani hidup sesuai apa yang dia mau. Atas kejadian ini di Rusia sana sangat heboh dan rame di mana-mana. Masuk TV, koran, sampai viral ke dunia maya. Dan Nadezhda melanjutkan kehidupan seperti biasanya. So itu aja buat hari ini. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye.